Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Ignatius Pradipa Probondaru, dosen tetap pada program studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hukum Agraria. Dalam mata kuliah Hukum Agraria, mengkaji pengertian dan ruang lingkup hukum agraria, baik dalam arti sempit maupun arti luas, sejarah hukum tanah, sumber-sumber hukum tanah nasional, termasuk fungsi hukum adat dalam hukum tanah nasional, asas-asas dasar hukum tanah nasional, hak-hak penguasaan atas tanah, land reform, pendaftaran tanah, serta tata cara perolehan hak atas tanah. Tidak lupa juga dipelajari mengenai hak jaminan atas tanah berupa hak tanggungan. Proses pembelajaran akan berlangsung selama 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Metode yang diberikan adalah menggunakan outcome based education, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada capaian akhir atau kemampuan yang harus dimiliki mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah ini. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah memahami sistem dan tata hukum agraria nasional dari aspek sejarah, material, dan substansi, menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta kebiasaan yang terkait dengan hubungan negara dengan individu, hubungan antar individu, dan kelembagaan yang berperan dalam hukum agraria. Mata kuliah ini memiliki beban 3 SKS dengan sistem penilaian mencakup tugas berupa tugas individu, kelompok, dan juga presentasi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Penilaian akan didasarkan pada penguasaan materi, partisipasi aktif mahasiswa, dan kemampuan menganalisis studi kasus. Untuk tahapan berikutnya, mari kita simak bersama video pembelajaran dari mata kuliah Hukum Agraria. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Hari ini kita akan membahas salah satu mata kuliah yang menarik, yaitu Hukum Agraria. Sebelum masuk ke dalam materi, ya, teman-teman pernah bertanya nggak sih ketika melewati sebuah tempat gitu ya, ini tanah punya siapa? Gitu. Siapa yang memiliki kewenangan terhadap tanah ini? Gimana caranya dia bisa punya tanah di sini? Ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita nggak bisa langsung untuk ngomong tentang sertifikat, notaris gitu ya. Tapi kita akan membahas sebuah topik yang penting, yaitu terkait dengan hak atas tanah. Ya. Di Indonesia, hak atas tanah itu sebetulnya dikelompokkan menjadi 2. Hak atas tanah primer dan sekunder. Tapi kali ini kita akan fokus kepada hak atas tanah yang primer, ya, yang paling sering dibicarakan, yaitu hak milik, hak pakai, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Ya, ada 4 hak atas tanah yang primer. Nah, dalam proses pembuatan hak atas tanah ini, ya, ketika pertama kali dibuat di tahun 60, pemerintah itu nggak cuma bikin hak-hak aja, tapi juga dia melihat ini tanah peruntukannya untuk apa, gitu ya. Jadi disesuaikan peruntukan tanah di kota ataupun peruntukan tanah di desa ataupun untuk keperluan usaha. Ya, maka nanti akan kita lihat bahwa hak atas tanah itu macam-macam peruntukannya, dan itu menjadi klasifikasi yang harus kita perhatikan ketika kita memilih hak atas tanah apa yang cocok untuk tanah kita, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hak atas tanah yang pertama, yaitu hak milik. Nah, ini hak milik, hak yang paling favorit nih di Indonesia. Semuanya pengen punya hak milik. Tentu pertanyaannya adalah, kenapa dikatakan hak milik itu favorit? Ya, karena hak milik itu adalah hak atas tanah, dikatakan secara definisi ya, hak milik, hak atas tanah turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang bisa dimiliki orang atas tanah. Hak milik nggak ada jangka waktunya. Ya, hak milik nggak ada jangka waktunya. Berbeda dengan hak yang lain, hak milik nggak ada jangka waktunya. Nah,
Yang menjadi masalah adalah apakah semua orang bisa punya tanah hak milik? Ya. Ada kategorinya, subjek hak milik itu hanya satu, warga negara Indonesia. Ya, warga negara Indonesia. Dan yang kedua, badan-badan hukum yang ditunjuk khusus oleh pemerintah. Di sini ada Bank Negara, Koperasi Pertanian, Badan Keagamanan, badan-badan sosial. Ya. Di luar itu nggak bisa punya hak milik. Cuman dua ini. Ya, secara umum yang biasa punya hak milik adalah warga negara Indonesia. Kalau ada PT, yayasan, koperasi, mereka nggak bisa punya hak milik. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman menemukan sebuah kasus, sebuah PT bilang saya miliki tanah statusnya hak milik, oh pasti ada kesalahan. Ya, mungkin dia kurang mengerti. Pasti kita lihat pasti bentuknya entah hak guna bangunan, hak guna usaha ataupun hak pakai, gitu ya. Nah, kalau kita punya hak milik, kita bisa ngapain aja sih? Gitu ya, pertanyaan itu. Kita bisa lihat, pertama bisa digunakan untuk keperluan kita, gitu ya. Bisa kalau di perumahan bisa bangun rumah tinggal, gitu ya. Bisa juga dipindahin ke hak lain, bisa dijual, bisa diwarisin, ya, diwariskan. Dan juga ya tentunya dia bisa diberikan sebagai jaminan hutang dengan hak tanggungan, ya, dengan hak tanggungan. Hak milik juga bisa diwakafkan ya, tanah hak milik ini. Nah, meskipun tadi kita udah ngomong nih hak milik itu terkuat, terpenuh gitu ya, paling favorit, tapi harus diingat juga bahwa hak atas tanah tuh punya fungsi sosial. Ya. Jadi meskipun teman-teman memiliki tanah dengan statusnya hak milik, nggak bisa dikatakan seenaknya aja dengan tanah tersebut. Karena setiap hak atas tanah ada punya namanya fungsi sosial. Sederhananya gini, teman-teman kalau punya tanah statusnya hak milik, ya, teman-teman tuh nggak bisa tanah itu didiemin begitu aja. Nunggu sampai, sebetulnya tidak bisa. Secara prinsip sebenarnya nggak bisa. Nunggu sampai harganya naik baru dijual lagi sebenarnya nggak bisa. Secara normatif ya, itu sebenarnya nggak bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman punya tanah status hak milik tapi nggak bisa dipakai, harus diusahakan, gitu. Harus diusahakan. Jadi nggak bisa tanah itu dianggurin begitu aja. Secara sederhana, fungsi sosial bisa dilihat dari sudut pandang seperti itu, gitu ya. Ada keinginan bahwa tanah ini harus digunakan untuk kepentingan bersama-sama, meskipun statusnya adalah hak milik, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau saya punya tanah dengan hak milik dan ternyata ditemukan tambang emas di bawahnya, apakah saya otomatis punya emasnya, Pak? Oke. Pertanyaan bagus nih dari Timothy. Kalau misalnya kita punya tanah hak milik gitu ya, terus di bawah tanahnya tuh ada emas atau tambang, itu punya kita atau bukan gitu ya. Nah, dalam hukum tanah ya, tanah itu dikategorikan sebagai permukaan bumi, gitu ya. Dikatakan sebagai permukaan bumi. Ini permukaan nih. Ya. Jadi kalau misalnya di sini ada bangunan, gitu ya, ataupun ada sesuatu yang ada di bawahnya, ya. Ini menjadi pertanyaan. Nah, Indonesia mengenal namanya asas pemisahan horizontal, yang artinya adalah tanah dan bangunan itu nggak melekat. Ya, tanah dan bangunan itu nggak jadi satu kesatuan. Begitu juga dengan yang ada di bawahnya. Ya. Jadi apakah otomatis menjadi punya orang tersebut? Enggak, gitu. Itu kekayaan alam itu berdasarkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 itu dikuasai oleh negara. Gitu, itu dikuasai oleh negara. Terus pertanyaannya adalah kalau memang begitu ya ketentuannya asas pemisahan horizontal, seberapa jauh kita bisa pakai tanah ini gitu kan, tanahnya seberapa jauh. Dalam undang-undang hanya dikatakan bahwa sesuai dengan keperluan dari si pemilik tanah sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Jadi batasannya hanya seperti itu. Jadi kalau misalnya saya gambarkan, misalnya si pemilik tanah itu mau butuh air minum gitu ya, berarti kan dia harus punya sumur di sini gitu ya. Maka kalau ini dilakukan, sumur ini tetap milik dari si pemegang
hak atas tanah gitu ya. Masih bisa dikatakan milik dengan hak atas tanah gitu. Kira-kira seperti itu. Semoga cukup menjawab ya. Oke, ini sudah hak milik. Oh, terkait dengan hak milik ada satu hal lagi yang menarik juga untuk kita bahas adalah terkait dengan gimana kalau teman-teman di sini punya status tanah hak milik terus menikah dengan warga negara asing ya. Karena di Indonesia sekarang tuh kan pernikahan ya zaman sekarang pernikahan dengan warga negara asing saya rasa udah cukup biasa ya. Nah, ini menarik kalau kita lihat dalam undang-undangnya. Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria, ya ini undang-undangnya cukup lama. Dia mengatakan bahwa ada 3 hal kalau misalnya ada orang asing tuh memperoleh tanah dengan statusnya hak milik. Dia bisa pewarisan tanpa wasiat, percampuran harta karena perkawinan, jadi karena menikah harta menjadi bercampur gitu ya. Dan WNI yang memperoleh hak milik tapi setelah berlaku UPA kehilangan kewarganegaraannya. Apabila hal ini terjadi gitu ya, paling umum sih biasanya terjadi karena percampuran harta karena perkawinan, maka menurut UPA si pemegang hak itu punya kewajiban melepaskan hak miliknya dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi dikasih waktu, ya bukan berarti ketika menikah dengan orang asing langsung hak miliknya hilang, enggak. Dikasih waktu nih untuk melepaskan. Dikasih waktu jangka waktu 1 tahun. Ya, ini menurut Undang-Undang Pokok UPA. Ya, sanksinya apa? Kalau misalnya tidak dilakukan dalam arti sudah setahun lewat tapi hak milik masih dipegang oleh si WNA, maka tanah hak milik akan hapus karena hukum dan tanahnya menjadi tanah negara. Dan hak-hak pihak lain yang ada akan tetap membebani hak atas tanah tersebut. Nah, itu yang berdasarkan Undang Pokok Agraria. Tapi dengan berjalannya waktu dan makin banyak orang yang menikah dengan warga negara asing, berdasarkan PP nomor 18 tahun 2021 ketentuannya bisa dikatakan diperlunak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada warga negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan dengan warga negara asing, punya tanah, bisa memiliki hak atas tanah yang statusnya sama dengan warga negara Indonesia biasa, ya. Dalam arti dia tetap masih bisa memiliki tanah dengan status hak milik. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah dalam perkawinan tersebut mereka harus bikin perjanjian pemisahan harta, ya. Jadi terpisah hartanya. Kalau dibuat perjanjian pemisahan harta, maka tetap bisa memiliki tanah dengan status hak milik. Ini untuk posisi si warga negara Indonesianya ya, bukan warga negara asingnya ya. Si orang Indonesia yang menikah dengan warga negara asing, ya, dia bisa punya status tanah dengan hak milik. Oke, selanjutnya adalah hak guna usaha. Nah, hak guna usaha ini kalau di kelas kok banyak yang salah. Dikira hak guna usaha kalau pengusaha pakai namanya status haknya hak guna usaha, tapi nggak begitu gitu ya. Hak guna usaha itu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara untuk usaha, bisa dikatakan usaha yang memerlukan tanah yang besar ya. Saudara bisa lihat di sini minimum tanahnya aja 5 hektar. Minimum 5 hektar ya, 5 hektar. Kalau luas minimum tanah yang maksimum tanah yang dikasih pada perorangan bisa 25 hektar. Kalau badan hukum bisa lebih dari itu. Gitu ya. Saya ada beberapa perusahaan yang bisa mendapatkan sampai 10.000 hektar untuk tanahnya. Terutama misalnya hak guna usaha ini dipakai peruntukan. Tadi saya bilang peruntukannya untuk perkebunan, pertanian, tambak itu pakai hak guna usaha. Siapa yang bisa menjadi subjek pemegang hak guna usaha? Ya. Ada 2, warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia. Ya, lebih luas daripada hak milik, dia ada warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia. Warga negara asing dan badan hukum asing tidak bisa memiliki tanah dengan status hak guna usaha. Ya. Dan hak guna usaha ini punya jangka waktu. Ya, jangka waktunya ketika teman-teman mengajukan permohonan nanti pertama kali dikasih paling lama 35 tahun. 35 tahun habis bisa minta perpanjangan. 25 tahun ya, 35, 25. Kalau habis lagi bisa minta diperbarui dengan jangka waktu 35 tahun. Ya. Nah, kemudian tentunya pertanyaannya adalah
Kalau punya HGU kita bisa ngapain aja, ya. Dia bisa make, bisa dijual beli juga gitu ya. Diwariskan juga bisa. Bisa juga digunakan sebagai jaminan hutang. Ya, dipasang hak tanggungan, digunakan sebagai jaminan hutang. Sebetulnya kalau kita lihat meskipun HGU punya jangka waktu hampir sama dengan hak milik sebetulnya. Bisa juga digunakan untuk jaminan hutang. Ya, cuman bedanya dia pakai jangka waktu aja. Kemudian ada lagi temannya HGU adalah HGB, hak guna bangunan. Ya, peruntukannya adalah untuk penggunaan bangunan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin mall, ya, itu nggak pakai hak guna usaha. Kita pakai namanya hak guna bangunan. Gitu ya. Kita gunakan hak guna bangunan. Ya. Hak guna bangunan bisa diberikan di atas tanah negara, hak pengelolaan dan juga atas tanah hak milik. Ya, untuk hak guna bangunan. Jangka waktunya juga ada si HGB ini. Ya, jangka waktunya adalah paling lama 30, ya, kemudian bisa diperpanjang 20 tahun. Ya, nanti bisa diperbarui lagi 30. Siapa yang bisa punya hak guna bangunan adalah warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Ya, itu untuk hak guna bangunan. Nah, jadi antara HGU dan HGB itu hampir-hampir mirip sebenarnya. Tergantung, kita bisa lihat tergantung peruntukannya. Kalau di kota tentu sebagian besar hak guna bangunan karena kita biasanya memanfaatkan tanah untuk bangunan, ya. Jadi tentu akan agak aneh kalau bisa kita cek lebih mendalam, ya, bukan aneh. Kalau misalnya di Jakarta ada status tanah di Sudirman hak guna usaha gitu ya. Sementara kita lihat isinya gedung-gedung tinggi semua gitu. Harus dicek lagi tuh keabsahan tanahnya. Nah, terakhir adalah hak pakai, ya. Hak pakai ini yang paling fleksibel bisa dikatakan, ya. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi kewenangan dan kewajiban yang ditentukan dalam putusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Penggunaan hak pakai bisa dikasih di atas tanah negara, hak pengelolaan dan tanah hak milik, ya. Subjeknya yang paling menarik mungkin buat hak pakai, ya. Warga negara Indonesia iya, badan hukum Indonesia iya, ya. Bisa dilihat di bawah ada orang asing juga iya, gitu ya. Orang asing juga iya, badan hukum asing juga iya. Jadi sebetulnya kalau dalam sebuah pertanyaan apakah warga negara asing bisa menguasai tanah di Indonesia, opsinya adalah kalau tanahnya hak pakai dia bisa, tapi kalau tanahnya hak milik, HGB, hak guna bangunan, dia nggak bisa, gitu. Jadi tergantung hak atas tanahnya, gitu ya. Jangka waktu hak pakai itu mengalami perubahan, ya. Di UPA dulu jangka waktunya paling lama 25, diperbarui 20 tahun. Diperpanjang 20 tahun, mohon maaf. Kemudian di PP 18 2021 jangka waktunya menjadi paling lama 30 tahun, bisa diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun, ya. Dan diperbaharui lagi untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Jadi untuk jangka waktunya hampir sama dengan hak guna bangunan. Pada akhirnya hak pakai. Dulu dia nggak sama, lebih sedikit, sekarang sama. Gitu. Okay. Nah, si pemegang hak pakai bisa apa? Bisa teman-teman lihat, bisa dialihkan juga, bisa juga dijaminkan dengan hak tanggungan, ya, untuk digunakan untuk jaminan hutang. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ya. Oke, baik. Apa dampaknya kalau tadi kita lihat ada kalau hak milik nggak ada jangka waktunya. Hak pakai, hak guna bangunan, hak guna usaha itu ada jangka waktunya. Kalau habis dampaknya gimana? Maka kalau habis, tanah tersebut menjadi kembali ke tanah negara. Tanah negara itu adalah tanah yang dikuasai oleh negara, bukan tanah yang dimiliki negara. Ya, karena di Indonesia secara konstitusional negara itu tidak punya tanah, tapi dia hanya menguasai, ya.
Jadi kalau misalnya tanah itu jangka waktunya habis, tanahnya kembali jadi tanah negara statusnya. Nah, tentu ini akan ngasih dampak hukum. Gimana kalau misalnya posisinya adalah tanah itu sedang dijaminkan untuk proses jaminan kredit di bank, ya, dipasang hak tanggungan untuk jaminan kredit, hak atas tanah, untuk jaminan khusus di bank namanya hak tanggungan, dipasang hak tanggungan. Kemudian misalnya jangka waktu 10 tahun, di tahun kelima ternyata hak atas tanahnya habis. Nah ini kalau hak atas tanahnya habis, maka hak tanggungan yang ada di atasnya juga memberikan dampak juga hapus gitu ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan misalnya nanti kalau menjadi legal di bank ya, ngurusin kredit harus dilihat tuh, ini sepanjang kredit hak atas tanahnya hapus apa enggak gitu ya. Kalau misalnya ternyata hak atas tanahnya udah mau habis, harus dibahas nih gimana proses perpanjangannya gitu ya, harus atau perbaruinya gitu. Baik, kira-kira demikian perkuliahan hari ini. Saya harap dengan perkuliahan hari ini bisa menambah wawasan teman-teman, terutama terkait dengan hak-hak atas tanah ya. Sampai jumpa lagi di kuliah selanjutnya. Demikianlah dokumentasi proses pembelajaran mata kuliah Hukum Agraria pada program studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Saya harap tayangan ini dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai proses pembelajaran sekaligus memberikan kontribusi dalam proses sertifikasi dosen. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.